Ya, pemirsa, pemeriksaan Bahar bin Smith sebagai tersangka ini telah dilakukan di mana Pemirsa, KPK akan mendalami laporan penyimpangan penggunaan dana yang melibatkan Anies Baswedan. Dalam laporan tersebut, Anies diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kali ini pola serangan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka benar-benar terbongkar sendiri, terbongkar oleh kepanikan mereka. Yang pertama, mereka coba membuat provokasi misalnya dengan menyebutkan dan menyentil soal Jenderal Baliho. Kemudian rekan-rekan, ada juga serangan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lewat isu dolar. Namun tentunya rekan-rekan, pola-pola serangan semacam ini benar-benar sangat template dan nampaknya mulai dipatahkan telak oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan karena itulah nampaknya oknum-oknum pembuat gaduh, oknum-oknum perusuh ini mulai kelimpungan total. Dan ayo deh kita analisa bersama-sama. Ada influencer Indonesia yang sengaja menjual ketakutan demi cuan pribadi. Kalian sadar nggak, tren nakut-nakutin ekonomi hancur ini mulai dimainkan lagi? Kenalin, Ramon Micin, pengkhianat Indonesia yang hobi goreng narasi Indonesia gelap. Ingat tahun 2023 pas dia ngeramal kiamat ekonomi. Faktanya, ramalannya zonk total. Ternyata itu cuma trik marketing biar jualan kelasnya laku keras. Bahkan si Raja Kripto aja ogah ikutan karena udah tahu akal bulusnya si tukang nakut-nakutin ini. Sekarang Ramon Micin makin berani, gandeng Felix Sau sama Ferry Amsari buat nyerang pemerintah. Ini bukan kritik, tapi cara mereka bikin kekacauan demi agenda terselubung. Bulan ini, mereka bakal makin gencar sebar horor soal keuangan negara. Jangan mau dompet kalian dikuras sama orang yang makan kenyang dari rasa takut kalian sendiri. Kalian pasti tahu siapa lagi pemain di gerbong ini selain Ramon Micin. Coba spill petunjuknya di kolom komentar, biar yang lain nggak gampang ketipu. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental, yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis, lewat prosedurnya itu. Gitu. Ya, Bang. Ini ya, ngomong agak keras boleh ya? Boleh bang. Cek bisa. Itu dikhawatirkan Prof. Ipung tuh. Pejuang demokrasi macam-macam begini tuh nggak lulus, ujian demokrasi itu nggak lulus. Karena dia ngerasa dia ya penetap standar demokratis itu dia. Kalau dia nggak cocok itu kan masalah dia. Jangan dijadikan masalah dia masalah bangsa gitu. Ini masalah buat saya, ya masalah aja buat Anda, bukan jadi masalah bangsa itu. Dia kadang-kadang ngomong, kalau sesuai dengan keinginan dia dibilang Vox Populi, Vox Dei. Kalau sesuai keinginan dia. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, suara Tuhan pun dia bantah. Nggak konsisten ini barang ini. Ini ngambil SIM, di pos ronda ini ngambil SIM-nya. Nggak kafah ini. Jadi pejuang demokrasi nggak kafah. Bahkan nggak percaya sama proses demokrasi. Nggak cocok nih Pak Prabowo hidup di alam demokrasi. Siapa Anda menentukan cocok nggak cocok orang hidup di alam demokrasi? Pak Prabowo bikin partai politik, ikut pemilu. Dia nggak pernah ikut pemilu, sekalinya nggak cocok sama orang pengen turunin tengah jalan. Yang lebih demokratis siapa? Yang lebih siap hidup di alam demokrasi siapa? Ini fair-fairan aja. Kenapa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dianggap Tidak demokratis. dia berdosa? Ada pihak yang nggak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 lagi, nggak apa-apa. Makanya itu disebut demokrasi. Makanya itu disebut demokrasi. Tapi jangan sampai orang yang pengen balik dituduh tidak demokratis, orang yang pengen mengubah-ubah dibilang demokratis. Kalau orang pengen mengubah itu dibilang demokratis, orang pengen balik boleh juga dibilang demokratis kok. Itu kan sama kayak salah pahamnya, kayak dia aja yang benar. Kalau menentang pemerintah dianggap hebat, kalau mendukung pemerintah dianggap berdosa. Sama-sama kalau Anda di luar pemerintahan itu hebat, di dalam pemerintah itu harusnya lebih hebat lagi. Tapi minimal kita samain aja hebatnya. Jangan Anda anggap lebih nggak hebat. Kenapa jadi anti pemerintah jadi apa pejuang demokrasi? Jadi demokratis, jadi dalam pemerintah jadi nggak demokratis. Karena itu, dalam pemerintah dapat duit. Jadi pikiran dari mana? Dapat duit negara dengan dapat duit rakyat dengan menjilat kekuasaan. Itu kan soal giliran aja.
Kan soal giliran aja yang kayak gitu. Penjilat yang tidak kompeten. Apa bilang dulu untuk jadi penjilat aja. Kan dia juga pengen ke sana, cuma belum kesampaian gitu. Nanti gantian aja, siapa tahu nanti dia kesampaian di situ. Jadi cara berpikirnya sudah dikotomis dan salah. Jadi orang yang pengen kembali ke semangat Undang-Undang Dasar 1945 itu demokrasi semua kerja saja. Kenapa? Orang landasan idealnya Pancasila. Bahkan mungkin perubahan-perubahan yang sudah sangat banyak ini yang agak jauh dari Pancasila. Kecuali ada mengubah Pancasilanya. Ini kan orang yang dengan mudah menuduh orang lain tidak demokratis itu biasanya lagi demam. Demam demokrasi ini. Padahal hari ini demokrasi itu juga nggak wangi-wangi amat. Karena hampir semua kejahatan kemanusiaan hari ini yang besar-besar di dunia dilakukan oleh negara demokratis. Ya, negara yang dituduh diktator, totaliter, apalagi? Ya, otoriter nggak sanggup untuk melakukan itu. Jangankan melakukan, memikirkan pun tidak sanggup. Terus dia masih demam demokrasi di dunia. Orang lagi meninjau ulang soal demokrasi ini mau dibawa kemana? IMF itu kenapa saya bilang ini racun. Kita utang malah ditambah. Katanya lagi kebanyakan utang swasta, sekarang ditambah utang pemerintah. Kursnya yang tadinya gonjang-ganjing dikit malah suruh dilepas. Bebas saja floating. Akhirnya tuh floatingnya kan luar biasa. BMM nggak tanggung jawab waktu floatingnya luar biasa itu. Kan luar biasa itu floating. Padahal kan IMF yang bikin resep itu kan. Emang nakal ini IMF itu waktu itu. Akhirnya kan belakangan ketahuan bahwa saya memang tujuannya mau jatuhin Pak Harto. Kan ngomong begitu Michael Kemdesu kan belakangan. Ya kan. Emang saya sudah menebak sendiri. Sebelumnya ini mesti mau jatuhin orang. We created the situation to oblige the President Suharto leave his job. Di office, Jadi terus bikin ketentuannya tidak boleh ini harus di stop semua proyek. Lah makin banyak PHK. Ini jadi kebakarannya makin besar kan. Waduh, tadinya kurs sekarang PHK harus dinonjolkan. Jadi terus bikin lagi bunga harus dinaikin. Nah kalau bunga dinaikin kan nggak bisa pada bayar utang, pada ini pada makin ngawur lagi nih. Ini makin kebakarannya makin gede. Jadi semua jelas itu petunjuk-petunjuk IMF itu dengan letter of intent-nya itu supaya kita makin ngancurin ekonomi Indonesia itu jelas betul IMF itu di mana-mana berbuat begitu kalau memang lagi mau jatuhin pemerintah suatu negara gitu loh. Ini ada hal yang nampaknya belum diceritakan di luar. Saya juga memohon doa kepada kalian semua. Setelah saya menyampaikan cerita ini, mudah-mudahan saya tetap bisa sharing kepada Anda, kondisi saya tetap aman, karena apa yang saya akan ceritakan ini mungkin adalah informasi yang sangat super sensitif. 95% sekali lagi, per hari ini masyarakat menyalahkan pemerintah. Tetapi, ada yang mungkin kita lupa, dan ini yang akan kita bongkar. Kalau kita lihat gambar ini adalah Pak Soeharto dan Pak Prabowo berhadapan dengan Donald Trump dan Bill Clinton. So let's see apa yang kita miliki hari ini. Kita tahu negara kita memang secara internal tidak sehat. Kita melihat adanya problem semua orang protes tentang makan bergizi gratis. Bukan karena idenya. Saya pribadi, ide daripada MBG itu mulia. Kenapa? Satu, kasih makan rakyat. Kedua, memberikan lapangan pekerjaan buat para UMKM untuk menyediakan makanan, dan itu uangnya untuk rakyat. Problemnya, pelaksanaan MBG seringkali bermasalah. Ada dugaan korupsi di situ, ada dugaan penyelewengan, dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, skandal korupsi Nadiem Makarim yang sudah sampai ke berita dunia, di mana dianggap proses hukum di Indonesia sangat buruk dan menggunakan politik untuk menjerat lawan politiknya ataupun orang-orang yang dianggap berbahaya secara politik dijerat dengan hukum. Dan itu beritanya dari mana-mana, yang dipercaya bahwa ini semua merupakan dampak penyebab Indonesia tidak dipercaya lagi, dan kemudian asing keluar dari Indonesia, sell off rupiah besar-besaran. Semua influencer membahas itu. Selain itu, yang lebih parahnya, The Economist melakukan framing kepada Presiden Prabowo yang menurut saya ini luar biasa mengerikan. Karena di sini, Indonesia Presidents jeopardizing the economy and democracy. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini, telah memframing presiden kita
Presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke, terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. Yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun, terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi kita, kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya saja. Saya Marquez, Pramudiananta, John Steinbeck, Maxim Gorky. Buatkan novelnya, mungkin akan indah. Bisa jadi pemenang Nobel Sastra adalah generative AI. Nah, keadaan-keadaan seperti itu yang menurut saya Pak Prabowo sudah prediksi dan hari ini makin kentara. Kemampuan reasoning, kemampuan nalar, mesin lebih kuat. Sementara nih kita nih, masalah pendidikan kita juga belum ada perubahan yang mendasar. Distribusi pendidikan juga kita juga tidak merata. Itu satu contoh deh untuk generasi muda, untuk generasi Z, untuk generasi Alpha. Kita nyiapin apa untuk Indonesia benar-benar nggak runtuh. Kedua, itu dari aspek pendidikan tuh, aspek ekonomi. Di tengah bahwa sekarang 10 besar perusahaan kaya di dunia ada teknologi, menggantikan beberapa puluh tahun yang lalu 10 besarnya itu selalu perusahaan minyak. Hari ini 10 besar perusahaan terkaya adalah teknologi, Alphabet, segala macam, Meta, segala macam. Sementara kita masih saja orang-orang kayanya, elit-elit ekonominya, cari kayanya dari sekedar tebang, gali, gelondongan, jual. Tebang, gelondongan, jual. Gali mentahan, jual. Dijualnya, dapat keuntungan, itu pun nanti kemudian disimpan di luar negeri. Makanya kemarin Pak Prabowo, enggak, harus disiplin, harus satu pintu. Agar jelas dijual kemana, untungnya berapa. Nah,
ketika Pak Prabowo dulu mengatakan itu, menurut saya adalah memprediksi berdasarkan referensi bahwa ketika ada sebuah novel yang skenario negara bangsa akan bubar, menurut saya bukan cuma Indonesia sih, itu bukan cuma Indonesia ya. Artinya memang negara bangsa bisa loh, ada mungkin, tapi sebagai papan nama. Tapi withering away. Withering away. Kalau kata Mas, all that is solid melt to the air. Semua yang padat akan memuai ke udara, akan menguap. Kira-kira gitulah. Nah, oke. Saya ingin kembali ke itu menarik kan, pembahasan tersendiri itu dari segi perspektif ilmu sosial juga menarik. Tapi saya pengen masuk lagi ke monggo. Supaya kita melanjutkan yang dicemas itu. Kan Bung bilang bukan 2045 sebenarnya critical juncture-nya. Momen penentuannya bagi Indonesia. Tetapi 2030. Sebenarnya bukan saya ketika bicara Indonesia karena konteksnya Indonesia. Sebenarnya itu menyangkut banyak negara. Nah, tapi di situ kurang banyak dielaborasi tuh di percakapan itu. Nah, menurut saya gini, saya pengen tahu nih sebenarnya penjelasannya gimana. Pertama, ini terindikasi dari pernyataan pidato Xi Jinping ketika menyambut Trump. Xi Jinping mengatakan jebakan Thucydides. Thucydides trap, ya. Thucydides trap. Jadi ini memang semuanya kayak nyambung semuanya, nyambung semua. Bukan kodak-kadik. Thucydides trap adalah apa? Itu adalah ketegangan. Ketika kekuatan adidaya yang mapan mulai dipepet dengan kekuatan adidaya yang sedang bangkit, ya kan? Thucydides kan tadinya kata Thucydides, negara yang kuat akan memaksakan apapun yang dia mau dan negara lemah mau nggak mau harus ikut tunduk. Tapi dengan Thucydides trap, jebakan, ini ada kekuatan yang mulai mepet. Anda bayangkan keseruan MotoGP itu adalah ketika Marc Marquez sudah mulai mepet Valentino Rossi. Sebelumnya Valentino Rossi tuh sendirian. Begitu muncul Marc Marquez, pepet-pepetan. Di lap-lap terakhir pepet-pepetan. Hari ini, itulah Thucydides trap adalah ketika negara yang adidaya establis seperti Amerika menghadapi rising adidaya yang sedang bangkit namanya China. Antara juara 1 dan runner-up-nya tuh mepet. Itu senggolan sedikit, ini akan terjadi gesekan luar biasa. Gesekan luar biasa. Hasilnya apakah ini akan terjadi benturan atau tidak? Nah, ada faktor diplomasi. Kunjungan Trump kemarin diharapkan menumpulkan gesekan itu sehingga tidak tajam. Satu. Kedua, faktor perkembangan teknologi. Faktor perkembangan teknologi menarik karena apa? Kita tahu ya di era akhir-akhir ini, di era digital gitu ya. Di era digital kan dominasi Amerika luar biasa ya. Tiba-tiba di AI-nya perusahaan-perusahaan teknologi tiba-tiba muncul dari Cina nih, Kenapa kemarin Trump bawa pengusaha-pengusaha teknologi? Itu artinya apa? Aku akan bawa kalian ke sebuah negara. Hey CEO Jensen Huang segala macam, aku akan bawa kalian ke sebuah negara yang paling mungkin ngambil alih posisi kalian. Nah, artinya apa? Itu sebenarnya Trump yang mengatakan, ayo kita rekonsiliasi deh, nggak usah saling rebutan. Apakah rekonsiliasinya dalam bentuk sharing algoritma? Apakah butuh kemudian bikin sharing AI segala macam? Itu belum disimpulkan apapun memang. Tapi intinya adalah itu bagian dari proses penumpulan supaya kris ini tidak sampai menjadi konflik terbuka. Kenapa? Kenapa krisis tidak sampai menjadi konflik terbuka? Karena dalam beberapa puluh tahun ini, perang itu, yang disebut perang, jangan bayangkan, mungkin kalau perang negara besar melawan negara berkembang kayak Amerika melawan Iran, mungkin masih pakai mesiu ya. Pola pikirnya gue ubah. Terlalu berisiko negara seperti Amerika mau bertempur melawan Cina, melawan Rusia dalam perang terbuka klasik konvensional, pakai peluru, pakai bom, pakai rudal. Terlalu berisiko. Kemusnahan manusia. Kemusnahan, semuanya rugi ya. Yang paling mungkin tetap unggul perang, manusianya, warga negara lawanku tetap hidup mereka, tapi pola pikirnya gua ubah.
Itu dia rekan-rekan. Jadi intinya Pak Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, hidup bangsanya rukun tanpa adu domba, kemudian hidupnya minimal layak, dan tentu saja harapannya semua sangat-sangat sejahtera atau kaya raya lah intinya rekan-rekan. Tapi yang jelas ini kan yang diusahakan oleh kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka memang ingin melihat semua rakyatnya tidak hidup dalam kekurangan. Artinya pada koridor cukup, dan rekan-rekan tentunya kalau sudah nantinya tercapai itu cukup, tentu saja ini kan SDM-nya pasti akan berkembang, nanti juga akan establish sendiri. Maka dari itu rekan-rekan, kalau kita perhatikan Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan berani mengambil langkah-langkah krusial, bahkan beliau berani mengambil kebijakan yang sifatnya sangat-sangat krusial serta siap untuk dihujat, untuk dicaci maki dan lain semacamnya, termasuk pelintiran-pelintiran pidato beliau yang sangat banyak. Tapi rekan-rekan, Anda harus tahu bahwasanya taktik dan strategi Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka justru membawa Indonesia bertahan, survive di tengah tensi geopolitik dunia yang makin tidak menentu. Kita semua tahu ada gejolak politik di dalam negeri, ada perbedaan pandangan, tapi rekan-rekan itu masih berada di dalam negeri. Bayangkan, untuk sekelas presiden tentu saja tidak cuma berbicara di dalam negeri, tapi juga berbicara di panggung global, di forum internasional. Jadi kalau kita perhatikan, Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat sukses sekali untuk survive di tengah tensi politik ataupun perang yang tentu saja makin menjalar kemana-mana. Bahkan Indonesia ini menolak pinjaman dari IMF. Nah, saya tekankan rekan-rekan, IMF ini mohon maaf terkadang menjadi penyakit juga pada ekonomi kita yang casingnya memang terkesan ingin membantu, tapi perjanjian-perjanjian di dalamnya ini sangat-sangat menakutkan. Dan kalau Anda misalnya mau kaji lebih dalam soal krisis 98, itu banyak orang dan banyak pihak yang mengungkapkan bahwa indikasinya kuat sekali ada campur tangan dari IMF. Nah, inilah yang terjadi rekan-rekan. Pak Presiden ini berani menolak pinjaman dari IMF, dari lembaga keuangan